mungkin lebih ke dicekokin kali ya. Awal-awal tuh kan kita juga semua belum tahu lah genre musik tuh ada apa aja gitu. Jadi terus waktu kecil tuh sering banget dengerin dangdut dulu, dari kakek dulu sering dengerin lagu dangdut. Lagu apa? Ya, Haji Romata atau yang lain? Maggie Z, Haji Roma gitu. Cuman kayaknya seingat saya tuh lebih sering denger lagunya tuh lagunya Maggie Z dulu gitu. Ya salah satu yang inilah Anggur Merah gitu. Terus karena kayaknya beda periode deh, kayaknya Roma tuh di periode apa, Haji Roma tuh di periode apa, almarhum Maggie Z tuh di periode apa gitu. Nah dulu tuh waktu saya kecil tuh saya ingat banget, saya waktu masih kontrakan petakan tuh kebanyakan kan pegawainya tuh ya pegawai ya ada yang buruh, ada yang apa gitu kan. Suka kalau hari Minggu tuh suka pada ngeluarin kursi terus nyalain speaker gede-gede tuh, suka pada bersihin sofa gitu terus nyalain speaker gede satu rumah doang tapi bisa dinikmatin oleh banyak rumah lainnya. Tuh dulu tuh kayak gitu, ada yang main burung, ada yang apa. Nah gue tuh pernah ngalamin ada di posisi itu, makanya itu kan dulu kan sering banget muternya lagu-lagu dangdut. Mungkin sekarang masih kali ya, sekarang juga mungkin masih, cuman guanya yang sekarang tidak ada di lingkungan itu gitu. Kayaknya masih deh, harusnya deh. Gitu sih. Ya nanti, nah tantangannya sendiri sama teman-teman yang lain yang memang basicnya bukan penyanyi, lu juga bukan penyanyi, gimana nih Iya. mungkin? Sebenarnya tantangan itu adalah karena Jegel tuh yang emang ini nih. Jegel tuh bilang orang Bima kan ini nih banyak penyanyi dangdut gitu. Ya orang Bima kan biasanya jago-jago nyanyi dangdut gitu. Terus orang Bima kan cengkok mah udah pasti. Jadi kan beban ya. Enggak semua orang Bima jadi penyanyi dangdut gitu. Kayak bapak saya aja PNS gitu. Jadi enggak semuanya gitu. Jadi tantangannya di situ. Sama ya tantangannya tuh karena lagunya rekomendasi dari gue, jujur gue takut gimana gitu. Tapi tadi sih ngeliat hasilnya sih puas banget ya, seneng banget gitu karena ada warna baru di lagu lama gitu. Jadi kita bisa berhasil membuat lagu lama ini mempunyai suasana yang baru yang bisa, mungkin ada orang-orang yang baru pertama kali ngedengerin tuh jadi nyaman dengan lagu ini gitu. Nagih gak Bel? Nagih buat nyanyi. Nyanyi lagi ngisi soundtrack atau ada petawaran? Oh, segitu pedenya. Enggak deh, kayaknya gue mending main aja deh. Maksudnya kalau udah mending acting ngelawak-lawak aja. Kayaknya kalau nyanyi jujur kayak tadi kayaknya mah ada kayak fals-fals dikit, tapi kayaknya untung editingnya bagus deh. Tapi kalau ada produser rekaman yang pengen nyoba gitu. Atau kan biasanya kan Pak Haji kan suka yang unik-unik nih, bikin band unik-unik. Oh iya, kayak dia bikin ATF ya kan, terus dia sama Popstar gitu kan. Ya kalau misalkan ini nggak tahu ya, mungkin ayo, tapi kayaknya kalau misalkan buat lagu gitu, maksudnya buat single atau gimana belum tahu ya, jujur masih nggak pede sama suara ya. Emang kayaknya juga nggak punya bakat di nyanyi deh. Cuman kalau misalkan emang ada editor yang bagus yang bisa meyakinkan, tenang aja, suara lu pasti bisa sekaliber misalnya Judika. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Nyanyinya ngasal, ntar kita edit. Kalau ada yang berani gitu sih ayo gua. Tapi gak usah nge-live berarti kita. Tapi zaman sekolah dulu atau kampus ngeband nggak sih Gen? Waktu kampus pernah sekali 2 kali lah waktu itu ngeband iseng lah gitu. Nyanyi. Sekarang juga sebenarnya ada punya proyekan band ada, tapi reggae genrenya. Kalau reggae itu kan nggak terlalu kayak dangdut. Vokalnya itu nomor kalau reggae itu vokal itu nomor kesekian. Yang utama kan jengjet, yang kedua tuh melodi, bassnya, yang kedua bass, terus ketiga drum. Vokal itu nomor kesekian di reggae. Jadi kita pede aja gitu. Jadi Lu nyanyi di situ? nyanyi. Oh, nyanyi. Megang mic. Dari kapan sih suka reggae, Bang? Kalau reggae lumayan suka lah. Iya. Oh iya, sukanya? Sukanya kayak dari SMP SMA deh mulai kenal sama lagu-lagu reggae gitu. Mulai dari situ udah diperkenalkan dengan lagu-lagu reggae. Nggak mau blow up band lu untuk bisa. Nah, udah bikin single, cuman emang tidak terblow up. Emang karena lagunya lagu reggae ya, genrenya tuh cukup segmented gitu. Dan emang bikin band itu sebenarnya juga cuman buat fun aja, bukan tidak pengen sih, kalau misalkan emang ada rezekinya buat teman-teman ya ayo gitu. Tapi guanya sih pengennya ya ini tetap jadi tempat gue senang-senang, di tempat kerja misalnya udah ngelawak, gue punya pelarian di musik yang sesuatu yang baru. Kan bisa nyontoh Pak Haji nih, juga kan Iya, Pak band Haji. kan buat iseng-iseng Nah, Haji kan berani ya, dia bawanya banyak banget kan, Surya Insomnia, Vincent, Eno Netral, terus Stevie Hitam gitu. Jadi emang personilnya emang yang udah punya nilai jual semua kan gitu. Kalau gue kan bikin reggae tuh kebetulan anak-anak reggae ya, tapi kan tidak sepopuler teman-teman ATF gitu. Jadi ya kita
mainnya ya udah fun aja, emang nggak ngincer banget buat, itu sih. Di depan panggung untuk Di depan panggung buat manggung gede Ya. ya, kalau misalkan ada ininya alhamdulillah, tapi kita tidak ngoyo banget buat mengejar kayak sampai misalnya ya macam-macam lah caranya ya, misalnya ada yang bayar ini buat ini, ada yang bayar ini gitu, kayaknya belum sih gitu. Nama band lo kan? Nama band lo kan? Sorry. Nah, nama bandnya Babagen Moods. Apa tuh Ada mungkin kepikiran promotifnya? nggak buat masuk ke ATV kan? KTF. Iya. Insya Allah, ini dibocorin aja nggak apa-apa ya. Gua akan ada manggung sama ATF nanti, Pesta nyanyi lagu reggae, tapi bukan di Pesta Pora. Nanti tungguin aja. Karigen kan sekarang ikut geng motor gitu ya. Mungkin Iya. ada alasan sendiri gak sih kenapa mau ikut geng motor? Apa karena ada Pak Haji atau seperti apa? tawan Itu awal kita kejebak. Serba jebakan. Jadi Pak Haji itu awal itu bikin grup. Isinya ya ada teman-teman bedain itulah yang ada tuh. Ada Pak Desta, ada Pak Vincent, ada Kang Soleh gitu. Rencana mau touring ke puncak. Motoran yuk ke puncak yuk, iseng-iseng yuk. Ayo, boleh. Begitu nyampe puncak dibagiin jaket, tiba-tiba dibilang kalian nama grupnya adalah Bedain. Bedain apa Pak Ji? Bedain ini, bedain sama prediksi. Ya udah, ayo gitu. Kita mah maksudnya ya udah, lagian juga kan kita nggak ada kewajiban buat ngapain kan. Toh kita memperbanyak teman juga maksudnya bagus-bagus aja. Ya udah. Kemarinnya pakai celana pink. Sampai akhirnya tiba-tiba kita ada bukber dulu awalnya. Ada Dikta sama Pak Dika diundang gitu. Nah terus kita juga pakai baju monyet datang itu kan yang pas bukber. Pak Dikta sama Pak Dika juga baru cerita, kemarin baru ngobrol sama Mas Dikta. Ternyata dia juga diajak bukber, juga nggak tahu bahwa akan dimasukin Bedain gitu. Tiba-tiba diajak masukin Bedain juga. Habis itu udah tiba-tiba kita jalan-jalan ke Lombok yuk motoran. Sampai Lombok tiba-tiba ada pembayatan juga, ada pelantikan. Itu semua Pak Haji kita mah udah. Rasanya gimana Gen? Jadinya bisa ya selevel gengnya lah sama Ya Pak Haji. selevel mah belum lah, tapi ya seneng bisa ada di lingkungan ring satunya Pak Haji. Jadi kita semua tahu berita-berita yang kalian inginkan. Gak mau. Apa? Anak istri mah enggak, anak istri mah happy, apalagi demenan sama Pak Haji, maksudnya percaya banget. Seperti Bang Vincent kan juga ngomong tuh di podcastnya yang di Vindes tuh, dibilang gue mah udah tau lah, nggak perlu kabarin karena lihat dari story teman-teman tuh udah tahu kalau lagi ngapain gitu. Karena emang se-fun itu, sepositif itu, berada di lingkungan yang sangat bagus banget, seneng banget. Mereka semua sangat suportif gitu. Mungkin ada yang lihat di video gue dibecandain mulu, jujur gue seneng banget gitu. Gue seneng banget karena sama senior-senior tuh gue dianggap sebagai adiknya. Karena kalau misalkan mereka justru nggak ngebecandain, maksudnya bukan yang ngebecandain, kalau misalnya mereka ada jarak tuh malah jadi nggak enak kan. Justru gue seneng dirangkul seperti itu. Tapi Pak Haji ada perubahan nggak sih? Perubahan apa nih? Iya dari Udah, segi Nggak ada, udah.